Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rafika Dia dengan NPM 24701210016, Prodi Bisnis Digital dengan mata kuliah Kecerdasan Buatan. Saya di sini akan menjelaskan apa itu sistem pakar. Oke, yang pertama, sistem pakar expert system adalah sistem komputer yang meniru kemampuan seorang pakar manusia untuk membuat keputusan atau menyelesaikan masalah pada bidang tertentu. Sistem ini dirancang untuk menyimpan, memproses, dan menerapkan pengetahuan layaknya pakar. Dan tujuannya adalah untuk membantu pengguna non-pakar dalam membuat keputusan atau mendiagnosis suatu masalah dengan akurasi mendekati seorang ahli. Komponen sistem pakar, basis pengetahuan, knowledge base, berisi fakta, aturan, dan heuristik dari pakar. Mesin inferensi atau inference engine, mekanisme untuk menarik kesimpulan dari basis pengetahuan. Yang ketiga, antarmuka pengguna, media interaksi sistem dengan pengguna. Subsistem penjelas atau explanation system, memberikan alasan atau penjelasan atas keputusan sistem. Yang terakhir, akuisisi pengetahuan, proses mengumpulkan dan memperbarui pengetahuan dari pakar. Contoh aplikasi sistem pakar. Bidang aplikasi sistem pakar: kesehatan, diagnosa penyakit misalnya micin. Pertanian, deteksi hama tanaman. Teknik, diagnosa kerusakan mesin. Pendidikan, sistem rekomendasi pembelajaran. Hukum, analisis kasus hukum. Representasi pengetahuan. Apa itu representasi pengetahuan? Merupakan cara atau struktur untuk menyimpan informasi dan fakta dalam sistem pakar. Representasi yang baik mempermudah sistem melakukan inferensi. Jenis representasi pengetahuan. A. Frame, struktur data yang mempresentasikan pengetahuan dalam bentuk objek dan atribut. Setiap frame berisi slot yang mendeskripsikan atribut. Cocok untuk representasi konsep hierarki. Contoh, plain text, salin edit, frame sama dengan mobil, merek Toyota, warna merah, jeans sedan. B. Ontologi. 1. Representasi konsep dan hubungan antar konsep dalam suatu domain. Yang kedua, digunakan dalam sistem berbasis web semantik dan EA. 3. Memungkinkan interoperabilitas antara sistem. Contoh ontologi medis, konsep, penyakit, gejala, pengobatan, organ. Hubungan, penyakit memiliki gejala. C. Logika fuzi, digunakan untuk menyatakan pengetahuan yang tidak pasti atau ambigu. Yang kedua, nilai tidak hanya 0 dan 1 tapi antara 0 dan 1 derajat kebenaran. Yang ketiga, berguna dalam pengambilan keputusan di dunia nyata yang tidak selalu pasti. Contoh, plain text, salin edit, jika suhu tinggi dan tekanan rendah maka pompa berjalan sedang dengan definisi fuzi dari suhu, tekanan, dan kecepatan pompa. 3. Inferensi dalam sistem berbasis pengetahuan. Yang pertama, inferensi atau inference adalah proses menarik kesimpulan atau rekomendasi berdasarkan pengetahuan yang tersedia di sistem. Teknik inferensi umum. A. Forward chaining, penalaran maju, dimulai dari fakta-fakta awal diterapkan aturan sampai pada kesimpulan. Digunakan ketika semua data awal sudah tersedia. Contoh, plain text, salin edit, fakta sama dengan pasien demam batuk, aturan, jika demam dan batuk kemungkinan flu. Kesimpulannya kemungkinan flu. B. Backward chaining atau penalaran mundur, dimulai dari hipotesis atau tujuan. Sistem mencari data atau aturan yang mendukung, digunakan saat ingin membuktikan suatu kesimpulan. Contoh, plain text, salin edit, tujuan, apakah pasien menderita flu? Cek aturan, perlu gejala demam dan batuk? Cek fakta, pasien mengalami keduanya? Kesimpulan, ya, pasien mungkin flu.
C. Reasoning dengan logika fuzzy. Melibatkan derajat kepastian dalam aturan dan fakta. Hasil bukan hanya iya atau tidak, tetapi probabilistik atau bertingkat. Jadi kesimpulannya, sistem pakar adalah IA berbasis pengetahuan yang meniru pakar manusia. Representasi pengetahuan dapat dilakukan dalam bentuk frame, ontologi, dan logika fuzzy sesuai kebutuhan. Yang ketiga, proses inferensi adalah inti dari sistem pakar dan dilakukan melalui teknik seperti forward chaining, backward chaining, dan fuzzy reasoning. Terakhir, aplikasi sistem pakar sangat luas di berbagai bidang, terutama di tempat di mana keputusan kritis diperlukan. Oke, gitu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.